puasa dalam 45 menit yang dengan harapan nawaitu untuk kita datang ke sini tidak berobat daripada untuk menghadiri pengajian, menghadiri mudzakarah dan duduk di majelis zikir, tidak terancam dan tidak berobat kepada urusan duniawi atau berhubungan dengan dunia luar, SMS, Facebook dan yang sejenisnya. Sebab nawaitu daripada rumah kita, daripada selama kita dalam untuk kita duduk bersama di rumah Allah Jalla wa'ala. Syukur yang dengan pada kita tepat pada malam hari Jumat ini dengan kita dituntut untuk melaksanakan sembahyang maghrib secara berjamaah pada awal waktu. Salat maghrib berjamaah awal waktu malam Jumat. 4 kebaikan yang terkumpul. Berapa ramai yang duduk kawasan YDM? Mungkin dengan ketalnya lebih tinggi, dengan pangkatnya lebih luar biasa, duitnya lebih banyak, orangnya lebih tampan, kedudukannya lebih hebat. Tapi ternyata tidak dijemput untuk menjadi tetamu-tetamu Allah Jalla wa'ala. Maka agar dengan anugerah nikmat yang semacam itu akan senantiasa terkawal di dalam kehidupan kita, marilah dengan kita, hendaklah dengan kita bernilai positif dan juga memberikan penghargaan dan penghormatan dengan penuh ijlal dan ta'zim kepada Allah Jalla wa'ala. Sebab kalau bukan karena kemudahan daripada Allah, kalau bukan karena taufik dan hidayah, kalau bukan karena iradatullahi wa qudratuh, tentu dengan sesiapapun tidak akan mungkin untuk memenuhi seruan yang seperti ini. Ahbabana fillah, peluang diberikan kepada kita semuanya. Tidak ada perbedaan antara jabatan dengan jabatan, antara kedudukan dengan kedudukan, antara pangkat dengan pangkat. Kita sebagai kopra, kita sebagai buruh, kita sebagai nelayan, kita sebagai petani, penyamit, pengetah atau apa saja dengan istilahnya. Secara pasti peluang Allah berikan kepada kita masing-masing. Maka pada saat kita kembali kepada Allah nanti, baik dengan ujung usia kita masing-masing atau pada saat kita akan dimuhasabah dengan perjalanan waktu dan juga dengan peluang yang diberikan kepada kita sepanjang kita hidup, yang pada saat itu alasan aku di UUM, alasan aku di UTM, alasan aku dengan politik, alasan aku dengan sawit, alasan aku dengan getah, itu tidak akan diterima. Kalau pada saat yang kita tidak berhasil untuk mencapai satu kejayaan yang difirmankan di dalam Al-Quran, faman zuhziha 'anil nari wa udkhila jannah faqad faz. Seseorang yang Allah singkirkan daripada api neraka dan Allah masukkan ke dalam surga, berarti dia telah mendapatkan kejayaan yang sebenarnya. Jadi, apakah yang kalau pada saat nanti ada dengan sebagian daripada manusia, ya Allah, yang menyebabkan kami gagal sebab karena kami sibuk dengan politik, sebab pasang poster sana poster sini, sebab campaign sana campaign sini, tak ada alasan-alasan seperti itu. Sebab sebagaimana kalian tahu, aku ciptakan kalian minta ibadat untuk ibadah kepadaku. UUM-mu, UTM-mu, UII-mu itu adalah sebagai sarana untuk Anda menjadi seorang abid lillah Jalla wa'ala. Sehingga bagaimana dengan kita dapat mengupayakan fasiliti atau juga dengan anugerah nikmat yang Allah bagikan kepada kita masing-masing, bukan karena kita tidak membidangi bidang agama, bukan disebabkan karena kita sibuk dengan urusan dunia, bukan karena kita sibuk dengan urusan ekonomi atau juga dengan politik dan yang seumpamanya. Sehingga dengan kita diberi alasan kalau kita tidak berjaya nanti pada hari kiamat. Jadi kenapa? Sebab peluang Allah bagikan kepada semuanya agar sadar dengan kesadarannya insaf, dengan keinsafannya mengamat, dengan pengamatannya mempelajari dan juga mengamati kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya masing-masing untuk kita menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Rabbana fillah, Allah, sama-sama makan.
sama-sama minum, sama-sama menghirup udara segar, dan juga sama-sama menikmati angin sejuk ketika bumi telah dibanjiri, telah dituruni oleh hujan sejak pada beberapa jam yang lalu. Tabarakallah, alhamdulillah, nikmat min Allah Jalla wa Ala. Ada perbedaan tak? Tidak ada. Semuanya dapat merasakan, semuanya diberikan leluasa, semuanya diberikan peruntukan, semuanya diberikan kesempatan tanpa ada sekatan sedikit pun kepada sesiapa saja untuk dia menjadi abid, untuk dia menjadi khalifah Allah di permukaan bumi. Jadi kalau macam itu, kalau memang Quran sudah diberikan kepada kita semuanya, maka jangan sampai peluang dan kesempatan itu kita sia-siakan. Maka jangan sampai peluang dan kesempatan itu kita abaikan. Sebab hidup tidak untuk selama-lamanya, hidup tidak ada untuk kedua, ketiga kali, atau juga dengan kelanjutan-kelanjutan yang seumpamanya, yang kalau pada saat kita berada pada penduduk kita masing-masing, IOM-nya, Malaysia dengan kekayaannya, pemerintahan dengan politiknya, tidak akan mampu untuk menaklukkan sesaat saja daripada peluang waktu yang telah ditetapkan. Mungkin kita cukup dengan senyuman manis, atau kita cukup dengan duit, atau kita cukup dengan pangkat, atau kita riswah dengan jabatan, atau kita riswah dengan kedudukan, atau kita riswah dengan harta dan kekayaan. Minta maaf, umur kita habis. Untuk berzikir sudah habis peluangnya, untuk bertasbih sudah habis peluangnya, untuk ke masjid sudah habis peluangnya, untuk ibadah sudah habis peluangnya. Anda sekarang akan memasuki alam hisabur wala amal, yang ada muhasabah, dihisab saja. Amalan kita sudah tidak boleh menambahkannya, tapi kalau pada waktu kita hidupnya, amalul wala hisab. Ada amal tapi tidak ada hisab. Berbuatlah, laksanakanlah, lakukanlah sebanyak-banyaknya. Masya Allah, tabarakallah, peluang diberikan kepada kita di mana saja kita berada, dengan tidak membeda-bedakan antara waktu, peluang dan kesempatan antara satu dengan yang lain. Silakan untuk kita bertasbih tadi dengan imam. Subhanallah, 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 subhanallah. 33. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 33. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan tidak cukup. Tapi kenapa? Realitinya tidak seperti itu. Makan sama-sama bertambah, minum sama-sama menikmati, udara sama-sama mendapatkan, fasiliti hidup sama-sama memperoleh. Tapi kenapa Anda senyum? Tapi kenapa Anda diam? Tapi kenapa Anda mengelamun? Tapi kenapa Anda tak kisah? Tapi kenapa Anda tak ambil berat? Tapi kenapa kalau tidak peduli? Ini pertanyaan yang perlu kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Masya Allah, dia lebih muda, dia kecil, tak ada pangkat, tak ada duit, tak ada jawatan, tak ada anak, tak ada istri, tak ada rumah, tak ada kereta. Kita BMW, ganti Audi, ganti Mercedes, ganti Stima, ganti Jaguar, ganti Rolls Royce, ganti lagi dengan Lamborghini atau dengan Ferrari, ganti. Kenapa? Semakin banyak nikmat yang Allah bagikan kepada kita, semakin durhaka kita kepada Allah Jalla wa Ala. Apakah untuk kamu durhaka kepadaku pada saat aku memberikan nikmat kepada Anda? Kesehatan yang aku berikan, duit yang aku berikan, kekayaan yang aku berikan, politik yang tinggi aku berikan, agar kamu menjadi orang yang abid. Semakin banyak nikmat yang Allah berikan, semakin bersyukur kita kepada Allah. Tidak kelihatan batang hidung. Kenapa? Karena jadi ketua pengarah, gaji 40.000 sebulan, tak pernah salat berjamaah. Apakah dengan diberikan jabatan sebagai ketua pengarah untuk kita jauh daripada masjid, untuk kita jauh daripada ibadah, atau sebagaimana dengan kita punya anak saya 10, menjalani 11, sekejap lagi 11, 2 kejap lagi 12, 3
sudah bagi 13. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau kita saja ada beda, belum. Tuhan belum 2. Bagaimana dengan kita? Kalau pada saat kita punya anak yang ini kita kuliahkan, kita bagi duit, kita bagikan tunjangan, rumah kita berikan, kereta kita bagikan, kita kawinkan, kita modali, kita jadi sampai jadi orang kaya. Maukah kita durhaka dengan sikap daripada perangai anak kita tadi itu? Oh, kurang sungguh kita sudah mendapatkan yang banyak, diperhatikan, mendapatkan peluang lebih daripada yang lain, tapi ternyata dia tidak berterima kasih dengan kita gerak. Itu gambaran sederhana. Jadi problem atau juga masalah yang kita perhatikan sekarang ini, semakin tinggi pangkatnya, semakin tinggi jawabannya, semakin tinggi kedudukannya, semakin mantap keilmuannya, semakin botak kepala, tidak ada satu helai rambut pun di kepala, pikir, sehingga sampai yang jauh menjadi dekat yang berat menjadi ringan dengan pikirannya tadi itu. Tapi kenapa semakin banyak nikmat yang Allah berikan, semakin jauh mereka daripada Allah dan juga daripada matlamat hidup. Yang kehidupan ini Allah bagikan bukan free, bukan salah berjuang, bukan untuk kita berfoya-foya, makan minum, tuh dengan perempuannya, itu dengan makanannya, itu dengan minumannya, tidak. Akan tapi hidup ini untuk kita mencapai satu target, untuk kita mencapai satu maqamat, agar kita mendapatkan kesudahan ridha daripada Allah dan mendapatkan kejayaan yang abadi, kejayaan yang membahagiakan kita selama-lamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berapa lama tadi itu? Kalau di pendengaran telinga saya mungkin barangkali tertutup dengan sorban ini, ada dalam 5, 6, 7, 8 orang dari WhatsApp kita tadi itu, sampai ke tahap ikokah kegedegutan kita, sampai dengan kita tidak mau untuk mendapatkan kebaikan buat diri pribadi kita sendiri. Allah, dunia luar keluar, duduk, oke, menghempel keluar. Saya di 45 menit saja duduk di sini. Tadi daripada Itra menuju sebelum ke sini, Bandung, Cianjur. Lepas masuk Cianjur, situ. Kalau kita tadi itu sudah menelpon. Begitu tengok polis yang jalan, langsung diturunkan. Saya ingat dulu awal kali saya kena saman di sini tahun 2000-an atau 1998. Yang pada saat itu saya pikir ada itu saja, tidak boleh menggunakan handphone pada kita sedang memandu, dan kena saman sebanyak 300 ringgit. Kalau menggunakan SMS, handphone di dalam masjid berapa samannya? Semurah kereta ke masjid. Tidak. Alpaca, Jaguarka, Rolls-Royce, kalau saja dengan pesawat sekalipun, tetap tidak memiliki kemuliaan masjid. Tidak boleh kemuliaan masjid dicobakan yang berukun hanya dengan hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Sebab kita menjadi tetamu istimewa, menjadi tetamunya Allah Jalla wa'ala yang belum tentu pada waktu dengan kita dijemput untuk kita menjadi tetamu kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala kebanyakan menjadi cantik,
segala-galanya akan menjadi sempurna, segala-galanya akan menjadi elok, lebih canggih, berkualiti, tertata, kemas, rapi, indah, bagus. Kalau masyarakatnya memiliki sifat al-jud wal karam, sifat pemurah, sifat pemurah. Masya Allah, tabarakallah, murahan, diletakkan lagi mikrofon satu ke sini, murahan, diberikan mikrofon yang seperti ini sehingga dengan suara lebih terlihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Tidak ini kan? Tuh kalau orang tidak mempunyai sifat pemurah, biarkan saja kering kan? Tak kisah. Kelihatan tak kisah, elok kan tak peduli, bukan tak ada minum, tak ada minum, tak ada minum. Sudah buka puasa dari itu semua, buka puasa sebelum masuk waktu lah. Alhamdulillah, masya Allah. Bagaimana dengan sholat boleh terpenuhi dengan baik karena kita ada sifat pemurah. Bagaimana dengan kita langkahkan kaki kita untuk kita menuju masjid karena kita ada jiwa pemurah untuk memberikan jalan pahala dan kebaikan pada diri pribadi kita masing-masing. Kenapa dengan kita bangun laksanakan sembahyang tahajud dengan sembahyang duha, sunat al-ghaib, sunat tasbih karena kita mempunyai jiwa yang pemurah. Kenapa segala-galanya menjadi cantik dan indah? Masalah dengan tukang yang walaupun tukang itu dia Pak, tapi boleh saja tukang itu pasang sengek atau dengan masalahnya tidak betul, tapi dengan kemurahan hati daripada tukang dipasang kemas, diproduk cantik, ditata indah, dan juga sehingga kesempurnaan, kenyamanan dan kenikmatan yang kita rasakan dengan kita hidup bersama masyarakat yang pemurah. Tapi kepemurahan itu tidak cukup kalau hanya untuk UMKM, kalau hanya untuk kalau hanya untuk dunia, kalau hanya untuk bisnis, kalau hanya untuk politik, tapi juga kita harus berjiwa pemurah kepada diri pribadi kita masing-masing. Ya kalau tadinya dengan kita sudah habiskan waktu yang Allah bagikan untuk kebutuhan hidupnya masing-masing, yang di pasarnya, yang di mal-malnya, yang di lahannya, yang di lautnya, dengan nelayannya, dengan getahnya, dengan sawitnya, kita dengan urusan kita masing-masing. Bahkan nasibaka minad dunia, tapi dalam yang sama jangan kau lupakan hamuanmu daripada dunia untuk kita beramal akhirat. Sawit, duit, getah, duit, tik, duit. Itu seperti itu. Nah, semua kita yang memang secara 100% diniatkan atau tidak diniatkan tetap itu adalah ibadah, bekerja akan menjadi ibadah kalau nawaitunya elok. Begitu juga dengan bidang-bidang apa saja, tidur akan jadi ibadah, pakaian akan jadi ibadah, makan minum akan jadi ibadah, dengan catatan nawaitunya benar. Untuk kekuatan, untuk kesejahteraan, untuk keamanan, 200 kadang-kadang. Malam tadi kami dari KL, tepatnya daripada Setiawansa. Boleh saya Setiawansa di mana? Dari Setiawansa sampai ke Citra dalam 3 jam setengah. Kami jalan 170, 160, 180, kadang-kadang habis istimewa itu, kadang-kadang habis. Semua bunyi. Tapi yang pelik malam tadi itu ada satu buah kereta, lampu di belakang apa? Kelugen, namanya nama apa tuh? Sultan lampu di belakang tadi itu paling tidak BMW. Mungkin juga kendaraan mewah lainnya. Jadi kalau lampunya muat seperti itu, maka dengan kita pun nak bagi dia laluan. Maka dengan apa di pinggir, ya Allah Bibin, rupa-rupanya yang muncul daripada belakang sentosa. Kalau sentosa, ada pesona.
bergerak. Masya Allah, pesona. Sampai dengan kelajuan 180, lebih 190 dia ngomong kami. Wah, itu luar biasa. Kacil. Pernah kita jalan dengan apa solusi? Nak balik Bukit Beruntung daripada KL. Nak balik Bukit Beruntung. Pada saat itu kami sudah 140. Kereta kacil 3 biji, 3 atau 2? 2. Kedua-duanya laju. La ilaha illallah. Pemandu mati atau pemandu mau? Sehingga sampai kita ada, kita sampai 160 masih tetap jadi di depan kita. Kancil tadi itu, gara-gara mereka berdua tadi itu akhirnya kami telajak. Ya Allah. Nah, jika di Bukit Beruntung akhirnya telajak jauh ke depan. Musibah kalian berdua di la ilaha illallah. Oke, kembali kepada yang kita bicarakan ini. Maka dengan kuburan nanti daripada Tuhan, karena kita bicara waktu. Kalau seandainya ini aman, ada kereta, ada jam, ada sibuk, kereta selesai, jalan tol aman, alhamdulillah, tidak ada robrok dan sebagainya. Kalau seandainya pemandu tadi itu kedekut, dia jangan saja satu, habis jamaah masjid. Sementara dengan kita masih di jalan. Tapi dengan kekurangannya dia tambahinnya sedikit. Daripada 100 menjadi pada 130 pada 140. Alhamdulillah sampai di masjid Istaqimu Allahu Akbar. Itu sifat pemurah yang boleh membawa kita kepada kebahagiaan. Pemurah bukan hanya dengan duit, pemurah bukan hanya dengan harta, kita juga harus pemurah dengan waktu, kita juga harus pemurah dengan tenaga, kita juga harus pemurah dengan ilmu, kita juga harus pemurah dengan pengalaman, kita juga harus pemurah dengan suara. Ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana, Allah bina mu'ayyana, biduhurin Nabi Ahmad, ya hanana. Asik betul. Kenapa? Karena ada jiwa pemurah untuk menyumbangkan suara. Coba kalau kita adakan syekh saja, dohonono, suara diri saja, dikir-dikir tidak, maulid tidak, kulturan ayat tamam pun juga tidak, semuanya tidak. Saya rasa dan pasti Habib Syekh tidak akan boleh bertahan sampai 3-4 jam. Paling dalam 2-3 lagu. Assalamualaikum. Dari saja. Itu dia kesan daripada sifat pemurah dalam hidup. Nah kalau begitu, saya ingin menyinggung 2 benda saja. Masya Allah, muda. Yang pertama, bagaimana kita boleh menyemangat dan menjadikan diri kita sebagai orang yang pemurah. Kepemurahan tidak mesti dengan duit, Pak. Kepemurahan kita dengan waktu, kepemurahan kita dengan sholat, kepemurahan kita dengan zikir, kepemurahan kita dengan nasihat, kepemurahan kita dengan pikiran, kepemurahan kita dengan salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kadang-kadang dari kita mengambil tiket tol, justru dia yang menyamai kita. Padahal betul kita itu bukan kita. Betul kita bukan dia. Kita. Kemudian biarkan saja pelang kayu itu kita boleh lewat. Tak boleh. Dia bagikan tiket. Assalamualaikum. Senyum saja. Kita putar. Memangnya rugi berapa karung gandum? Rugi berapa karung beras kalau kita menyebut waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudahnya ego, sombong, angkuh, kewajiban kita tinggalkan dan hak sesama muslim tidak terpenuhi. Waliyadzubillah. Kuncinya di mana? Kuncinya pemurah. Nabi kita bersabda, as-sahiyyu, orang yang pemurah, qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal
jannah ba'idun minan nar atau ba'idun anin nar. Orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga dan jauh daripada api neraka. Sebaliknya, wal bakhilu dan kedekut, pelit, pemalas, bakhil, syahid, ba'idun anillah, ba'idun anin nas, ba'idun anil jannah, qaribun minan nar. Jauh daripada Allah, jauh daripada manusia, jauh daripada surga dan dekat dengan api neraka. Kaki masjid tidak punya sifat pemurah untuk mengemaskan dan juga untuk menunjukkan gaya duduk yang sopan. Orang yang pemurah duduknya sopan, duduk silat, cantik, elok dan bagus. Tidak ada jiwa pemurah, biarkan saja satu bangku kosong. Orang yang pemurah tengok ada tempat kosong, kita ambil ke depan, kita temukan sabar sebagaimana disabdakan di dalam hadis. Tidak ada langkah-langkah seseorang yang paling mulia dan yang paling afdal di sisi Allah itu daripada memerlukan sat-sat sembahyang yang masih kosong. Alhamdulillah dari sana ke situ jauh. Tapi dengan memerlukan sat yang pertama kita mendapatkan lantunan sat. Innallaha wa malaikatahu la yusalluna ala safi al-awwal ala sufufil mutaqaddimah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikatnya mencurahkan rahmat dan maghfirahnya kepada orang-orang yang berada pada saf-saf yang pertama. Kenapa saf kita biarkan kosong? Karena kita kedekut. Kenapa kita tidak bertasbih tahmid dan takbir? Karena kita kedekut. Kenapa dengan kita tidak niat i'tikaf dan juga tidak memposisikan diri secara sopan santun? Karena kita kedekut. Kenapa dengan salatnya tidak disahut? Karena kita kedekut. Kenapa dengan kita tidak datang ke masjid? Sebab berkali-kali, mungkin kali pertama sudah di sini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tentu nyarinya tadi tak? Atau lebih nyaring lagi? Lebih kurang. Takkan dengan kita itu dia sama. Dulu asal aku di tahun dulu asal ada nggak ada dengar betul dengar tapi kenapa mereka tidak datang? Kedekut betul oleh pandai karena kedekut sifat kedekut yang sebagaimana disebutkan di dalam hadis, ciri khas orang mukmin. Nabi kita bersabda, la yajtami bil mu'mini, tidak akan terhibur pada jiwa raga orang mukmin imanun wa syah. Iman dengan sifat kedekut itu tidak akan. Kenapa? Sebab tuntutan daripada iman itu akan membuat kita jadi pemurah. Dengan iman yang besar di dalam dada, tuntutannya agar kita berjamaah, agar kita ke masjid, muamalah yang bagus, pergaulan yang baik, ramah tamah, adil, bijak, kerja sosial dan juga dengan perkara-perkara baik seumpamanya. Itu tuntutan daripada agama atau tuntutan daripada iman. Sehingga dengan kita menjadi insan yang dinamis, haraki, gerak, suasananya salawat. Ya Imam Ar-Rasul ya sanadi. Semuanya salawat. Kenapa? Karena kita ingin memberikan sokongan kepada orang yang bersalawat, karena kita ingin memberikan sokongan kepada orang yang melantunkan nasyid dan sanjungan kepada baginda agar dia lebih semangat. Coba saja Bang, Abang menyanyi, tapi orang yang kita nyanyi itu tidak berespon. Bang menyanyi, ini yang boleh-boleh saja lah. Jangan lama-lama. Sepohon kayu daunnya bilang terus di depan. Yang satunya lagi bersimpang. Kalau memang si penyanyi itu boleh meneruskan nyanyiannya, itu memang betul-betul
Kedekut bagaimana? Itu bukan kedekut Quran yang sunnah. Nah, dia kedekut seperti apa dengan kedekutannya? Yang pada saat dengan dia sudah tidak menjaga marwah harga diri dia, yang pada saat orang sudah tidak memberikan tumpuan dan perhatian kepada lagu yang dipersembahkan. Coba kalau pada saat dia menyanyi, siapa saja yang menyanyi kalau tidak terima? Malam Jumat, Masya Allah, Mawi dari Kulai, Johor. Saya pikir Mawi dari Kuantan. Oh, Kuantan, nyanyi. Itu dengan yang dari UK itu, dari British, Justin Bieber atau itu penggemarnya daripada cewek-cewek daripada perempuan dalam berapa ribu ramai. Sampai makcik-makcik pun juga ikut menyanyi. Kalau dia menyanyi, angkat tangan, semangat, dia lompat-lompat. Minta jawaban secara pasti kenapa Bang Kaizul atau dengan Kaizul pernah buka baju di halayak orang ramai atas pentas. Karena saking semangatnya dengan sokongan daripada orang ramai. Itu respon yang bagus. Itu orang yang mempunyai jiwa pemurah, yang mempunyai sifat saham, karam, al-jud, akan membuat suasana seperti itu. Dua buah hadis. Mudah-mudahan hadis Aisyah sudah melihat seperti itu. Bahkan yang masuk ke stadium, bukit menanti, suka menanti. Dan 9 salawat kita Rasul atau Allah, lantunan muhabbat atau Allah dengan tajuk. Mudah-mudahan Isya nanti tidak seperti maghrib. Jadi kita kesadaran sebuah hadis, idza qala al-imam wal-dhalin faqulu amin. Apabila imam membaca wal-dhalin, maka ucapkanlah kalian semuanya amin. Capek tak? Amin itu capek, letih kan? Terima, alat, memerlukan tenaga sampai 3 bungkus nasi kamu. Senang. Tapi kenapa tidak kita aminkan? Kalau alasannya UUM, sudah kita bahas pada perbuatan kita tadi itu, UUM-nya, ke politiknya, ke jabatannya, ke kedudukannya tidak perlu dijadikan alasan kalau sampai kita tidak tahu. Justru semakin banyak nikmat yang Allah bagikan kepada kita, semakin banyak tuntutan kepada kita untuk kita bersyukur dan juga untuk kita memperlihatkan kepada Allah, inilah aku. Artinya pemberian dan anugerah yang diberikan kepada kita dan itu tidak salah alamat. Allah tabarakallah, indah husni dzanni, sesuai dengan duga kita, masya Allah tabarakallah. Setelah kita bagikan dia kereta, alhamdulillah. Munggar majlis ke sana kemari, majlis zikirnya, kadang ada untuk ziarah, kadang ada untuk kawan, kadang ada untuk ilmu, kadang ada untuk kebaikan, kadang ada untuk jamaah. Kita selalu kalau pada saat kita bagikan dia motor tadi itu dimanfaatkan untuk kebaikan atau dimanfaatkan dan digunakan. Berarti setelah kita bagi motor, dia biarkan motor kita di depan rumahnya. Bergerak begitu, kita kesal, kita sakit. Bukan dendam, tapi tasyuklah kalau sampai dengan sesuatu berbuat perkara seperti itu. Nah, bahasanya kadang-kadang saya gunakan, jangan sekali-kali dengan bagi nanti seperti mengampu atau juga mengelis-gelis dengan kita dengan beberapa amalan yang lagi kita ajarkan tadi itu, dengan fadilat yang tidak ada tandingannya. Di antara daripada fadilatnya, fa innahu idza wafaqa ta'minu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apabila bertepatan amin daripada imam, amin daripada makmum, amin daripada para malaikat, akan terampunkan dosa-dosa kesalahan mereka. Tak susah mana, hanya saja dengan lantunan yang nyaring dikatakan di Masjidil Nabawi, tidak ada seorang sahabat pun yang tertinggal sampai kedengaran kau Allah. Dari tahunya kan? Dari rumah semacam itu sampai kedengaran rumah daripada sudut menyudut masjid dengan amin daripada para sahabat, daripada imam
malaikat yang menyertai mereka. Jangan kedebut dengan amin. Kata Sayyidina Abu Hurairah, pesan kepada imam yang bertugas, "Mam, tolong jangan sampai didahului kami dengan amin." Kadang-kadang berangkat lambat masuk mengambil air dulu. Jangan cepat-cepat, jangan terlalu laju, jangan terlalu cepat, agar aku juga berpeluang untuk melantunkan amin bersama imam. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Itu insyaallah selesai dulu imam amin, kita sudah dapat mengaminkan di belakang imam. Tapi kalau imamnya membaca macam ini, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Umar. Nah, itu dia. Jadi sifat dari itu kita hadis. Jamaah salat, ikut salat. Jamaah zikir, ikut berzikir. Jamaah ibadah, ikut ibadah. Jamaah amin, ikut amin. Tersesat mana? Tentu Allah, kalau kita bahas lagi waktu kita sudah habis. 3-5 menit saja lagi. Satu lagi yang mudah sekali. Amin. Enggak cukup. Tadi saya sebut malam hari Jumat, mudah-mudahan yang hadir senantiasa tersurat dan ini di dalam kepala dan benak hati kita masing-masing. Yang pada saat dengan kita disuruh dengan lantunan suara yang berbeda daripada muadzin. Abang siapa namanya? Muslimuddin. Apa kabar? Apa kabar? Baik. Lakukan dulu. Insyaallah. 2 insyaallah. Katanya orang kata, bukan saya kata, kalau perempuan kawin dengan seorang laki-laki dan dia merasakan betul suaminya itu bijak, baik, elok, bagus, ramah, mesra, maka dia takut kalau sampai dengan suami itu terkongsikan dengan orang lain. Laki-laki beda. Kalau pada saat dia berkawin dengan seorang perempuan yang ramah, lembut, baik, bijak, bagus, melayani secara harmoni, dia inginkan semua perempuan-perempuan yang baik itu menjadi istri dia. Itu tabiat laki-laki rakus. Orang kata, bukan saya kata, tapi saya menyampaikan. Nah, seperti itu Bang. Jadi Abang Salahuddin, Muslimuddin, saya tanya sekali saja, kita tak pernah bertemu Bang. Betul. Kali pertama kita berjumpa di sini. Saya tanya 3 kali tak apa. Pada saat saya tanya Bang langsung sahur. Tak pada saat kita diseru dan dipanggil berkali-kali oleh muadzin yang itu adalah seruan daripada Allah, bukan disuruh Muslimuddin apa? Bukan. Allah, seperti itu lantunannya. Atau mesti baru nyawa dengan saya harus panggil kali dulu. Muslimuddin, apa Syekh? Tak membaca Quran. Pikir, supaya mudah datang ke masjid. Kalau lepas tak datang tak kisah. Kalau sebab tak datang tak masalah. Sebab kata kambing, lembu dan kerbau itu semua bukan untuk kita. Itu adalah untuk manusia yang memakan kita, yang menyembelih kita, yang mengorbankan kita. Jadi kata kambing, tapi kenapa mereka tidak mau datang ke masjid? Sebabnya berkali-kali nyari, lantang, merdu, jelas. Jadi kata lembu, jadi lembu kali sudah manusia. Bukan saya jadi lembu sumpahnya. Bukan saya kata lembu yang bercakap-cakap. Nah, jadi bagaimana bahasa logiknya, bahasa rasionalnya? Kalau pada saat ada di luar anak ternyata dia tidak datang, apa bedanya dengan kambing? Apa bedanya dengan lembu? Sebab seruan bukan kepada lembu dan kambing, seruan dan panggilan tersebut itu kepada manusia terakhir dalam 1 menit terakhir. Afsus salam bainakum.
sebarkan salam. Dulu kita tak banyak paham tentang rahasia daripada ifsya'us salam, tapi kita sadar sebarkan salam alaman arata wa man lam ta'rifu, kepada orang yang kenali dan juga kepada orang-orang yang tidak ada kenali. Kenai tak kenal, kenai tak kenal, kenal tak kenal, kenai tak kenai, tahu tidak tahu. Kali pertama tak kisah, tidak ada perbedaan. Assalamualaikum, jangan tidak disambut. Insya Allah kalau pada saat itu tersebar yang kita tidak paham dengan bahasanya, di antara daripada bahasa yang diriwayatkan Nabi kita bersabda, kalian tidak akan masuk surga kecuali setelah kalian beriman. Kalian tidak beriman kecuali kalau pada saat kalian saling kasih mengasihi. Inginkah kalian akan kuperkenalkan dengan suatu perkara yang kalau pada saat kalian lakukan kalian akan saling kasih mengasihi. Afsus salam bima bainakum, sebarkan salam antara sesama kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kesejahteraan untuk antum. Kalau orang di luar juga tidak di hotel, salam mesra, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Jadi kalau pada saat kita ucapkan assalamualaikum, jadi ini assalamualaikum, sana assalamualaikum, sejahtera kamu, selamat kamu, bahagia kamu, seronok kamu, selamat kamu. Kalau ada dalam 200-300 orang, 10 orang saja dia menguatkan agar kita sejahtera, agar kita selamat, agar kita bahagia, agar kita ridho, pasti dan pasti doa mereka itu akan dikabulkan oleh Allah. Begitu juga dengan jawaban yang sebaliknya, waalaikumsalam, kamu juga mendapatkan keselamatan, kesejahteraan dan keberuntungan daripada Allah Jalla wa'ala. Insya Allah bukan satu hal yang aneh kalau pada saat dengan salam itu kita masyarakatkan yang tadinya kaki judi, kaki perempuan, kaki minuman, kaki arak, kaki bel, dan juga kaki diskotik atau dengan klub-klub malam, karena sering orang ucapkan assalamualaikum, kata dia waalaikumsalam. Jadi maksudnya jangan sejahtera kamu. Bagaimana sejahtera kalau masih menjadi kaki perempuan? Bagaimana sejahtera kalau masih menjadi kaki botol? Bagaimana selamat kalau masih menjadi kaki maksiat? Didoakan agar kamu selamat, sejahtera untuk kamu, keselamatan untuk kamu, yang satu lagi keselamatan untuk kamu, kesejahteraan untuk kamu, yang sehingga mungkin bertepatan dengan waktu ijabah Allah kabulkan permintaan mereka tadi yang sehingga orang tadi itu berubah total daripada kaki Bukit Jalil menjadi kaki rumah Allah yang Maha Jalil Jalla wa'ala. Itu di antara daripada rahasia assalamualaikum. Sering mengucapkan assalamualaikum, salat senantiasa sehat. Kalau ramai orang mengatakan kepada kita waalaikumsalam, dan kesejahteraan artinya sehat. Kesejahteraan berarti selamat, kesejahteraan berarti bahagia, kesejahteraan berarti aman. Insya Allah hidup kita akan sejahtera, bahagia dan aman dunia dan akhirat. Saya simpulkan yang pertama, kedua Allah bagikan kepada kita semuanya, tidak ada alasan kalau sampai kita tidak berhasil. Yang kedua, kita harus menjadi orang yang pemurah dengan segala galanya. Kalau tidak boleh pemurah dengan duit dan harta, kita pemurah dengan waktu, dengan suara. Jadi sehingga orang jadi semangat. Tapi dalam kebajikan saja. Kalau menyanyi tak akan menyanyi. Tapi kalau dia berzikir, kita juga ikut berzikir. Kemudian yang keempat, seruan dipanggil jangan sampai kita tidak tahu menahu. Nah, itu saja. Itu bahasa apa itu sebenarnya? Saya berhenti. Hanya dengan bahasa dia. Karena itu sebagai suatu peringatan. Waktu saya sudah masuk, hanya dengan sisi-sisi itu saja. Saya sudah mau kan? Dengan seruan Allah, apa kita tidak mau datang? Kedekut betul manusia. Terakhir, silakan Tuhan, silakan dengan semuanya. Kalau kedekut anak bantu saya, anak bantu tetangga, anak bantu orang ramai, tapi jangan sampai kedekut dengan diri pribadi masing-masing untuk mengamalkan yang patut untuk kita amalkan, untuk membaca yang patut untuk kita baca, dan juga untuk melantunkan yang patut untuk kita lantunkan. Wabillahi taufiq. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wa Muhammad